Waalaikumsalam. Kita lanjut sesi 2. Kita coba tadi nanti kita bisa ulang lagi ya video pembelajaran itu, tenang aja. Jadi kalau terlalu cepat. Ingatkan saya kadang-kadang lupa kayaknya saya belum share ya kemarin ya link YouTube. Tapi saya share-nya di e-learning ya. Beberapa yang di awal itu saya share di e-learning. Termasuk yang teori statistika. Oke, saya ditaruh di YouTube, ya, cek aja di YouTube juga nanti YouTube saya. Kemudian, nah sekarang kita lanjut ke untuk yang uji Bartlett, uji homogenitas itu normalitas tadi ya. Untuk yang uji normalitas, nah ini untuk uji normalitas tadi uji homogenitas ini kita gunakan uji Bartlett. Ya. H0 data homogen, H1 data tidak homogen. Kalau Anda ingin bahasa statistiknya data homogen itu berarti sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat kalau ada dua. Kalau kita mengujinya dua kelompok populasi yang berbeda gitu ya. Kalau ada 3 kelompok populasi sigma 3 kuadrat. Kalau ada 4 sigma 4 kuadrat. Kalau ada sebanyak K ya K gitu. Bartlett bisa untuk beberapa kelompok. Banyak kelompok katakanlah gitu ya. Nah, sekarang kan ada 2 kelompok. Tadi hasil belajar dari kelas yang menggunakan metode ceramah dan improve ya. Maka yang pertama cari dulu varians dari itu. Nah, ini dapatnya segini. Varians dari kelompok 1 161,11, varian kelompok 2 43,33. Ya. Coba kita jajal di Excel aja lah ya. Biar Anda lebih ada pembelajarannya. Udah Excel, kita balik lagi ke data yang tadi ya. Oke, nah ini kita di bawahnya aja lah ya. Itu kan improve ceramah ya. Nah, kalau untuk Bartlett ya, uji Bartlett, katakanlah saya sesuaikan dengan buku saya aja lagi nih, kelompok gitu ya. Ada berapa kelompok di situ? Ada 2 kelompok. Kelompok 1 sama kelompok 2. Katakanlah di sini kelompok 1 improve atau X1 misalkan gitu ya. X1 yang ini X2. Ini ceramah misalnya. Terus observasinya berapa jumlahnya. Jadi untuk homogenitas bisa nguji dengan N yang berbeda ya, nggak harus sama ya. Karena setiap kelas, Anda nanti misalkan skripsi gitu kan, kelasnya belum tentu sama loh. Peserta didik itu bisa ada yang jumlahnya 35, kelas yang berikutnya 37 dan terjadi ya. Kalian di sekolah, di kelas gitu kan, di perkuliahan pun begitu. Bisa terjadi. Bagaimana kita melihat homogenitas? Ya kita lihat dulu N-nya berapa gitu kan. Karena dia bergantung juga pada N. Kalau N-nya sama, ya lebih mudah sebetulnya. Dan bisa diakomodir maksud saya ya. Jadi N sama atau N berbeda itu bisa. Kemudian di sini SI gitu kan, SI kuadrat gitulah ya. SI kuadrat. SI kuadrat itu varians dari improve, varians dari ceramah. Ini aja var dalam kurung gitu kan, improve misalnya. Ditarik varians dapat 161,1111 sama yang kayak tadi ya. Di sini Excel enaknya gini, Excel mengikuti dia ya. Kalau kita tarik ke sini moga-moga sama. 94. Moga-moga ya. Oke, dan itu salah ternyata. karena dia kalau di Excel dia ngikutinnya ngikutin row ya. Jangan ya. Oke, kalau dia ke bawahin lagi ya. Sekarang sama dengan var gitu ya. Karena dia sesuatu yang berbeda di sini. Ini 45 sampai sini. Ceramah 43,333 ya. Ini SI kuadrat. Setelah dapat SI kuadrat, tadi langkah yang berikutnya cari varians gabungan. Varians gabungannya adalah jumlah dari DK dikali SI kuadrat
dibagi jumlah dk. Dk itu adalah N-1, derajat bebas. Dk atau dB ya. Ada yang nulisnya dk, ada yang dB. Kebetulan di buku saya saya definisikan dk, derajat kebebasan berarti. Ada yang bilang dB, derajat bebas. Aslinya df, degrees of freedom, degree of freedom. Oke, dk-nya dulu kita tulislah derajat bebasnya dulu ya. dk atau dB. 9 karena N-1, ini 9. Setelah di ini kalikan. Jadi dia derajat apa namanya? S kuadrat gabungan itu apa? Bergantung pada nilai N-nya juga. Jadi bisa berbeda-beda ya. Nah, setelah dapat ini adalah dk dikali ya SI kuadrat. dk dikali SI kuadrat gitu ya. Sama dengan ya, ini dikali ya, dapat. Nah, kalau ini baru tinggal di drag aja kan, dia sama-sama ikut ke bawah tuh ya. 390 ya. 1450 390. Ini jumlahnya ya. Yang di sini jumlahnya, sum aja, sum dari ini. Set. Nah, ini tarik lagi di sini drag ke samping. Set, ngikutin dia 1840. Jumlah dapat kita sigma dk SI kuadrat. Sedangkan S kuadrat gabungan itu kan sigma dk kali SI kuadrat dibagi jumlah dk. Ya, 1840 dibagi 18. Ya, jadi ini S kuadrat gabungan gitu ya. Itu sama dengan apa? Jumlah dk SI kuadrat dibagi jumlah dk. Dapat S kuadrat gabungannya adalah 102,222. Oke, langkah ketiga cari B-nya. Tadi jumlah dk, jumlah derajat bebas 18 berarti dikali log dikali S kuadrat ya. Log S kuadrat gabungan. Gitu. Jadi kalau mau ini kita logkan dulu untuk SI kuadrat. Nih. Ya, di sini saya buat, di sini adalah log dari logaritma dari SI kuadrat. Sama dengan gitu ya. Logkan, oke. Ingat kalau di Excel ya, log sama len itu beda ya. Kalau kita pakai log biasa itu len. Kalau kita pakai log 10 itu logaritma. Ya. Oke, dapat 2,207. Ya. Jadi kalau di ini masih ngeliat yang Excel kan ya? Itu log 10, pakainya log 10 ya. Itu logaritma. Kalau biasanya kalau nggak pakai 10 dia len logaritma natural. Ini tarik bawah sini. Ya. Nah, setelah dapat ini kita butuhnya kan bukan cuma ini ya. Kita butuh dk dikali log SI kuadrat. dk dikali log SI kuadrat ya. Ini sama dengan dikali dk-nya. Dikali log SI kuadrat. Dapat 19,86 sekian. Tarik ke bawah. Enak kalau Excel. Ya, 19,864, 14,731. C kuadrat hitung adalah, nah tunggu dulu. Ini sama dengan sum ini aja dulu ya. Sum. Nah, kalau masih kecepatan ya diulang-ulang aja nanti video saya. 34,59 sekian. Ya 596 lah gitu. Oke. Jadi sekarang untuk nilai B itu kan jumlah derajat bebas dikali log S kuadrat gabungan. Ya. Log S kuadrat gabungan. Sekarang nilai B itu kan adalah jumlah derajat bebas ini 18 ya. Jumlah derajat bebas dikali log dikali
dari log 10 tapi ini ya pakainya ya. Log dari apa? S kuadrat gabungan. S kuadrat gabungan mana tadi? Ini 102, sekian. Dapatlah 36,17182 ya. 36,17172 lah misalkan kalau 3 digit ya. Itu B-nya. Kemudian C kuadrat hitung ln 10 ya dari B dikurang jumlah derajat bebas dikali log SI kuadrat. Yang nilainya 34,59 sekian tadi ya. Jadi sekarang saya buat di sini C kuadrat hitung ya, itu sama dengan ln 10. Nah, sekarang log, pakai yang log aja berarti ya. Log aja. Ln itu log 10 gitu, ln 10. Oke. Saya cek dulu aja. Nah, kayaknya ada yang ln itu ln 10. Bentar ya. Kayaknya ada yang salah ini. Sama dengan ln logaritma natural. Oh nih ada. Sekarang di Excel ternyata ada beda. Maklum lah, saya orang jadul. Kalau dulu log di Excel itu enggak ini ya. Sekarang di Excel yang baru itu ada ln ya. Gunakan yang ln. Ya. Oke, 2,3 ya. Kalau ln 10 itu ya. Ln 10 itu 2,3. C kuadrat hitung itu adalah ln 10 ya, ln 10 kemudian dikalikan gitu kan. Ln 10 dikalikan B, nilai B tadi mana? 36 ini dikurang nilai jumlah dari DK dikali log SI kuadrat ini. Tutup kurung. Hasilnya dapat C kuadrat hitung adalah 3,629 atau 3,63 lah gitu ya. Dapat C kuadrat hitung segitu. Bandingkan dengan C kuadrat tabel. Bandingkan dengan C kuadrat tabel. Oke. C kuadrat tabel ada C kuadrat tabel itu ada di lampiran dengan nilai DK-nya berapa gitu ya. C kuadrat tabel ada nilai K-nya -1 ya. Derajat bebas. Oke. Dengan alfa ya, C kuadrat K-1 itu berarti kelompoknya K ya, bukan DK ya. C kuadratnya C kuadrat tabel itu C kuadrat alfa derajat bebasnya K-1. K-1 itu kelompok. Ada berapa kelompok yang kita uji? 2 kelompok, 2 dikurang 1. C kuadrat 0,05 dengan K-nya K-1-nya 1. Ini kalau saya lihat di lampiran. Ya, C kuadratnya berapa? 5%. 5%. DK-nya berapa? Karena dia kelompoknya cuma 2, K-1 itu 2 dikurang 1, dapatnya DK 1. 3,481. Oke. 3,841. 3,841. Oke. Itu untuk C kuadrat hitung, berarti antara C kuadrat tabel dengan C kuadrat hitung besaran mana? Ya. C kuadrat hitung ternyata kurang dari C kuadrat tabel. Karena dia sama-sama yang di atas juga statistik ujinya kurang dari statistik tabel. Maka H0 diterima. Maka sebaran ini sebaran yang homogen. Oke ya. Sebaran datanya homogen. Berarti antara improve dan ceramah itu homogen. Kelompoknya dianggap homogen. Inilah uji asumsi untuk normalitas dan homogenitas sebelum masuk ke statistik uji. Jadi sebenarnya ini bukan statistik uji ya untuk menguji hipotesisnya ya. Jangan salah lagi.
di deskripsi Anda selalu nanti sering memasukkan analisis itu normalitas, homogenitas, padahal bukan, itu bukan masuk. Ini baru prasyarat. Yang nyawanya itu ada di uji statistik uji yang berikutnya, apakah itu ANOVA, uji T, regresi, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba jajal ini, ya, kita jajal ini di SPSS. Kita jajal ini di SPSS. Oke. Saya stop share dulu, kita masuk ke SPSS. Ya. Dengan nilai yang sama gitu kan. Variable view-nya apa saja di sini? Ini improve ya. Yang di bawahnya ceramah. Oke. Ini boleh juga begini. Kita gabung di sini. Ini jadinya hasil belajar. Ya. Variabel 3 misalkan hasil belajar. Hasil belajar. Variabel yang berikutnya di sini string aja. Improve. Ya. Oh, ini nggak bisa di-drag ya. Kalau di SPSS nggak bisa di-drag, tapi bisa di-blok gini. Nah, Ctrl V. Gampang. Ctrl C, Ctrl C, V tetap berguna. Minimal bisa Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, di-blok begini, ceramah, dapat ya. Di sini berarti variable view-nya adalah metode pembelajaran ya, atau ya gitu. Metode. Kalau ingin menguji normalitas menggunakan SPSS yang saya bilang di awal, analyze, descriptive statistics, explore. Ya, analyze, descriptive statistics, explore. Ya, dependent list-nya masukkan yang hasil belajar. Faktor list-nya adalah metode. Displaynya bot, statistiknya silakan kalau mau pakai outlier dan sebagainya. Kita nggak butuh itu sekarang. Kita masuk klik plots, mau pakai histogram silakan saja gitu kan. Kita carinya yang normality plot with test. Split versus level with Levin test itu kita untransform aja. Continue. Oke. Ya. Oke, kita langsung ke share screen untuk yang output. Output untuk SPSS. Oke. Oke, voila. Sekian detik. Cepat sekali ya. Kita tahu itu varians yang 43,33 yang tadi kita cari ya kan. Bahkan median varian yang tadi kan 161,11 ada semua di situ ya. Min-nya 51, yang ini 75. Standar deviasi 12,69. Semua ya di sini. Statistik deskriptif. Yang kita butuhkan adalah ini. Tadi kan kita uji untuk yang improve ya. Ya, ceramah dan improve misalkan. Nah, coba Anda lihat untuk yang uji normalitas. Tadi kan kita fokusnya tadi kemana? Ke improve ya. Oke, sekarang bedakan antara software dengan yang manual. Kalau manual kita bandingkan statistik uji dengan statistik tabel. Cikuadrat hitung dengan cikuadrat tabel. L hitung dengan L tabel. Kalau di software nggak ada. Di software kita cukup membandingkan nilai SIG. SIG ini ya. SIG ini nih, nilainya SIG ini. Ya, wah, sayangnya output SPSS nggak bisa saya coret-coret nih. Ya, apa? SIG itu adalah p-value. SIG itu adalah p-value. Nah, sekarang caranya adalah tolak H0 kalau p-value atau SIG ini kurang dari alfa. Alfanya berapa? 0,05. Apakah dia tolak H0? Tidak. Kenapa? Karena alfanya lebih besar. Jadi kebalik. Kalau statistik uji itu tolak H0 kalau lebih besar, si kuadrat hitungnya, L hitungnya misalnya dari L tabel. Kalau ini kebalik. Kalau kurang dari alfa, ya, bandingannya alfa ya. Gitu.
Kurang dari alfa baru tolak H0. Kalau lebih besar sama dengan, maka terima H0. Kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Ya. Sapirowicz juga boleh, silakan gitu ya. Kita fokus ke Kolmogorov-Smirnov saja. Kenapa? Karena dia ada tanda di sini. Ini perbandingannya dengan Lillie-Force. Ya. Jadi Kolmogorov-Smirnov itu adalah perluasan dari Lillie-Force. Ya. Koreksi dari Lillie-Force. Jadi ternyata untuk yang ceramah, terima H0. Berarti dia berdistribusi normal. Improve juga terima H0, 0,069. Berdistribusi normal. Oke. Itu. Nah, untuk homogeneity variance, ya, untuk homogeneity variance, nah ini. Untuk homogeneity variance, uji homogenitas, kita cek aja di sini. Di sini nggak Bartlett, bukan pakai Bartlett, tapi yang disebut sebagai Levin statistik. Yang saya sebut tadi ya. Masing-masing software beda-beda. Ada yang pakai Bartlett, ada yang pakai Levin, di SPSS pakai Levin. Ya. Nih, test of homogeneity of variant. Berdasarkan rata-rata saja gitu. Atau kalau berdasarkan rata-rata median dan seterusnya sama aja, sig-nya segini. Nilai sig ini atau p-value itu lebih dari 0,05, maka terima H0. Maka datanya homogen. Ya. Ini Anda bisa bayangkan betapa mudahnya kalau pakai SPSS. Ya. Saya mengajarkan untuk yang prodi-prodi lain, pendidikan agama, MPI, yang di S2, S3-nya ya. Sudah tidak menakutkan lagi penelitian kuantitatif itu. Ya, menggunakan statistik itu nggak menakutkan lagi. Ya. Manualnya saja sudah pakai Excel. Kalaupun itu masih dianggap ruwet, pakai SPSS, klik, 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 jadi selesai. Tinggal bisa baca atau tidak outputnya ya, atau tidak bisa mengoperasikan atau tidak. Oke, ini saya ulang lagi tentang kriteria uji ya. Oke, saya ulang lagi tentang kriteria uji. Oke. Oke, atau saya share dulu yang ini deh. Uji normalitas ya, uji normalitas dan homogenitas menggunakan belum muncul, belum saya share screen. Saya ulangin ya. Tuh, ya, analyze, descriptive statistik, oke. Pilih toolbar analyze, descriptive statistik, lalu pilih explore. Dari explore tadi dapat dialog box-nya, masukkan hasil belajar ke dependent list. Kemudian setelah hasil belajar masukkan dependent list, masukkan metode ke faktor list ya. So, terus pilih toolbar plot, pilih normality plot with test, pilih untransform. Ya, itu spread versus level with Levin test. Oke. Nah, ini yang saya jelaskan. Pengujian manual bedanya itu. Kita bandingkan dengan nilai alfa taraf signifikan. Alfa kita bandingkan dengan p-value disimbolkan dalam software disebut sebagai sig. Nah, ini yang tadi kita bahas tadi ya. 0,069, 0,053 kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05. Maka p-value lebih dari 0,05, H0 diterima. Atau data berdistribusi normal. Jadi sig tadi itu disebut sebagai p-value. Dalam skripsi jangan nulis sig lagi. Boleh dalam kurung sekali aja. Kenapa? Karena ini adalah bahasa pemrograman, bahasa software, bahasa statistiknya bukan sig, tapi p-value ya. Oke, dan ini test of homogeneity of variance dapatnya juga lebih dari 0,05 p-value-nya atau sig-nya tadi.
maka H0 diterima. Asumsinya normal dan homogen. Ya, gitu. Kalau nggak normal, nggak homogen, bisa ditransformasi dulu atau langsung masuk ke non parametrik. Nih, saya ulas lagi. Oke, saya pakai blank dokumen dulu. Siap dulu. Ya, nih, saya share screen lagi. Jadi, sekali lagi ya. Jadi ada namanya kriteria uji. Ya. Kriteria uji itu adalah suatu kriteria kapan kita menerima H0 atau menolak H0. Bahasanya itu saja sebetulnya, nggak disebut H1. Ya. Menerima H0 atau menolak H0. Kalau menolak H0 udah pasti kita H1 yang kita terima. Ya. Dalam uji asumsi, normalitas, ya kan, X menyebar normal, gitu kan, mu sigma kuadrat. Berarti X H1-nya X tidak menyebar normal, mu sigma kuadrat. Ya, itu H0-nya. Kalau H0-nya untuk homogenitas, baik Bartlett maupun Levin, tadi kalau dia kelompoknya ada dua, kita dua kelompok, ya kan? Sigma 1 kuadrat sama sigma 2. Mananya homogen itu varian antara kelompok 1 dan varian untuk kelompok yang berikutnya itu sama. H1-nya tidak sama ini ya. Nah, kriteria uji ya untuk yang ini tolak H0 ya. Kalau pakai statistik uji tolak H0 jika L hitung statistiknya kebetulan L Lillie force lebih dari L yang di sini tolak H0 kalau C kuadrat hitung lebih dari C kuadrat tabel. Kalau kurang dari sama dengan berarti terima H0. Ya, tadi kita sudah bandingkan menggunakan statistik uji. Berarti kita tadi terima H0 karena C kuadrat hitung itu tidak lebih dari C kuadrat tabel. L hitung tidak lebih dari L tabel. Begitupun untuk kriteria uji kalau di software itu namanya p-value atau bahasa softwarenya SIG ya. Ini. Tolak H0 ya di sini. Tolak H0 kalau p-value kurang dari alfa. Alfa itu berapa nilainya? 0,05. Alfa itu 0,05 ya. Dan kita lihat tadi dari software bahwa alfanya untuk Kolmogorov Smirnov 0,053, 0,069 gitu ya. Ya. Kalau 0, oke, dikit lagi waktu kita. Kalau yang di Kolmogorov Smirnov tadi, Kolmogorov itu alfanya 0,053, 0,069. Semuanya lebih dari 0,05. Enggak kurang dari dia, maka terima H0. Sama ya, terima H0. Kalau yang Levin tadi, uji homogenitas tadi, itu hasilnya adalah 0,079. Kalau berdasarkan mean tadi, min ya. 0,079. Levin tadi, p-value-nya, ini p-value ya. P-value atau sig tadi nilai sig. Sig titik. Itu 0,079. Lebih dari 0,05 juga. Berarti semuanya terima H. Berarti asumsi normalitas dan homogenitas terpenuhi. Oke. Baik, waktu tinggal 8 menit 54 detik. Silakan yang ingin bertanya. Oke. Kalau setelah Lebaran tatap muka itu lebih enak lagi. Saya siapkan laboratorium komputer di ICT PT IPD ya. Saya cek dulu. Sepertinya SPSS sudah diinstal semua, SPSS sama Mintep. Moga-moga. Ya, terserah kita bisa milih di lantai 3, lantai 2, silakan. Bahkan ada komputer yang baru tuh touchscreen lagi. Mantap.
Moga-moga bisa dipakai tapi ya. Ada pertanyaan? Pak, untuk hasil record ini bisa dilihat di mana ya, Pak? Di YouTube saya. Habis ini langsung saya convert, nanti saya ini. Ingetin ya, saya jadwalnya padat, jadinya agak kaget juga ya. Kemarin jadi ketua laboratorium di fakultas, ketika jadi kepala pusat, ternyata lebih dahsyat lagi agendanya. Saya nggak bisa bayangin Pak Nanang. Pak Nanang itu setara dekan itu. Kalau saya setara wadek ya. Jadi lebih padat lagi itu ngikutin Pak Rektor kemana-mana. Oke, nanti saya share ya, atau kalian cek aja di YouTube nanti. Nanti kalau misalnya itu Pak, mohon maaf Pak untuk yang SPSS untuk yang normalitas homogenitas belum diupload Pak gitu. Ingetin ya. Tapi moga-moga saya langsung sempat ini. Saya convert terus ini. Jadi kalian bisa ulang-ulang. Nanti mana yang kurang, monggo didiskusikan saja di e-learning juga bisa ya. Kalau perlu nanti saya buat forum diskusi di e-learning supaya hidup juga di e-learningnya. Kalau mau lebih spesifik di WA juga coba, nggak apa-apa. Cara spesifik ya. Takutnya tadi terlalu cepat, nggak megang komputer sendiri, itu yang jadi masalah sebetulnya. Kalau Anda langsung praktek tadi di komputer, di save, di laptop sendiri misalkan, mungkin lebih enak. Semoga jadi modal sih ya, modal untuk penelitian kuantitatif. Harapan saya bisa membantu Anda ini nanti skripsi udah nggak pusing lagi gitu. Oh, normalitas itu cuma tinggal klik selesai. Oh, homogenitas gimana sih? Klik selesai ya. Nanti kita masuk ke uji statistiknya itu lebih mudah lagi. Kalau pakai SPS, kalau pakai Excel panjang hitungnya gitu ya, satu-satu gitu. Anda bayangin kalau masih pakai tulisan, nulis, hitung lagi, terus pakai kalkulator. Zaman saya masih pakai kalkulator ya. Dulu sebelum kalkulator ada yang manual banget itu. Waduh, luar biasa. Ada pertanyaan? Waktu 6 menit. Jelas? Jelas penggunaannya? Kapan kita gunakan normalitas homogenitas? Sebelum masuk analisis statistik intinya ya. Misalkan Anda mau lihat pengaruh misalkan. Terus di situ ada UJT atau ANOVA ya. Sebelum masuk ke sana, itu kan statistik parametrik. Maka dia memiliki asumsi yang namanya menyebar normal dan harus homogen. Untuk UJT nggak harus sebetulnya. Karena apa? Kalau dia nggak homogen, rumusnya beda lagi. Kalau homogen, rumusnya beda. Itu masuk UJT. Kalau ANOVA, asumsinya harus homogen dan normal. Gitu ya. Beda nanti untuk regresi dan korelasi. Nanti kita cobakan langsung. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, kalau begitu mari kita tutup sama-sama perkuliahan ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini mohon maaf atas segala kekurangan, pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus ya. Salam sehat semuanya. Semoga kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin. Amin.